5, 4, 3, 2, 1, 0. Adik-adik, Benny itu anak yang rajin. Benny suka membuat puisi. Kali ini Benny menulis puisi. Puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Benny. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Ini adalah puisi Nyiur Hijau yang dibaca oleh Benny. Ini sebenarnya adalah lagu ciptaan Ermaladi, tapi bisa kita baca dalam bentuk puisi. Mari adik-adik kita baca puisi ini dengan intonasi dan artikulasi yang baik dan benar. Karena Kak Citra tidak menunjukkan wajah Kak Citra nih, berarti kalian tidak bisa melihat ekspresi Kak Citra ya. Nah, ekspresinya di sini pasti bangga karena memiliki tanah air Indonesia yang subur makmur. Yuk kita baca bersama-sama. Nyiur Hijau, ciptaan Ermaladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata. Itu tadi puisi Nyiur Hijau ciptaan Ermaladi. Adik-adik, di sini ada kata-kata kiasan atau kata-kata indah yang mungkin kalian belum tahu artinya. Contohnya nyiur, siar-siur ya kan, merayu, lalu tanah air. Nah, apa sih arti dari kata-kata ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Jadi setiap kosakata tadi itu ada artinya. Contohnya di sini ada kata merayu. Nah, merayu itu artinya adalah menyenangkan hati atau menyedapkan hati atau menawan hati, seperti hiburan dan sebagainya. Suara merdu, membujuk dan memikat yang berisi dengan kata-kata manis dan sebagainya. Contohnya nih adik-adik, kalian meminta dibelikan mainan ya, terus kalian merayu ibu kalian untuk membelikan mainan. Otomatis merayu itu berarti kan memikat hati ibu kalian untuk mau membelikan kalian mainan. Itu arti dari kata merayu. Berikutnya ada kata nyiur. Nah, nyiur itu apa ya? Tadi kan nyiur hijau. Nah, nyiur itu artinya adalah kelapa atau pohon kelapa adik-adik. Jadi nyiur hijau itu artinya pohon kelapa yang hijau. Berikutnya ada kata tanah air. Tanah airku Indonesia. Apakah itu artinya tanah dan air? Tidak adik-adik, itu memiliki makna lain. Tanah air itu artinya adalah negeri tempat kelahiran kita. Jadi tanah airku Indonesia berarti negara tempat aku lahir adalah Indonesia. Itu arti dari kata tanah air. Berikutnya ada kata permai. Nah, permai itu artinya elok, indah, cantik atau bagus. Itu arti dari kata permai. Berikutnya ada kata makmur ya. Tadi ada makmur. Makmur itu artinya serba kecukupan atau tidak kekurangan. Itu arti dari kata makmur. Adik-adik, di sini Benny dan teman-temannya selesai belajar bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan belajar matematika. Cermati cerita berikut. Panjang kaki Benny itu 22 cm. Panjang kaki Edo ada 24 cm. Dan panjang kaki Siti itu ada 20 cm. Kalau kita bandingkan, kaki Edo itu lebih panjang daripada kaki Benny.
kaki Beni lebih panjang daripada kaki Siti. Kalau diurutkan dari panjang kaki yang terpanjang ke yang terpendek, itu berarti berurutannya adalah yang paling panjang itu adalah Edo, lalu Beni, lalu Siti. Siti itu yang paling pendek ya panjang kakinya. Adik-adik coba ukurlah bagian tubuh kalian. Nah, tuliskan juga hasil pengukurannya dengan sentimeter. Sentimeter kan disingkat dengan cm. Lalu kalian juga mengukur teman kalian nih. Teman kalian jumlahnya ada 3. Boleh tidak Kak? Aku kan di rumah mengukur panjang bagian tubuh dari keluargaku. Boleh kalian ganti ayah, ibu, atau kakak atau adik boleh. Lalu kalian bandingkan siapa misalnya di sini yang diukur adalah bagian kakinya, panjang kakinya. Siapa nanti yang paling panjang dan siapa yang paling pendek. Lalu lengannya, pinggangnya bisa kalian ukur menggunakan meteran pita atau meteran yang digunakan oleh para penjahit ya adik-adik ya. Kalian ukur nih misalnya jari jempol boleh ya, jari telunjuk boleh kalian ukur lalu kalian bandingkan siapa yang kakinya lebih panjang, siapa yang kakinya lebih pendek, siapa yang lengannya lebih panjang. Bisa kalian bandingkan adik-adik ya dari hasil pengukuran kalian. Adik-adik perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari simbol sila Pancasila yang kelima. Nah, simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu sila kelima yang dilambangkan padi dan kapas. Sila ini tuh berhubungan dengan sikap adil adik-adik. Adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah 1. Hormat kepada semua anggota keluarga kita. 2. Senang dengan buatan teman. Kalau teman kalian berprestasi, kalian ikut senang. Itu adalah penerapan sila kelima. Kalau teman kalian hasil karyanya lebih bagus, kalian memujinya, senang, ikut senang karena dia bisa menghasilkan karya kerajinan yang bagus. Itu juga penerapan sila kelima. Contoh yang lainnya, baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Lalu yang kelima itu saling menolong kepada semua orang. Jadi ini penerapan sila kelima Pancasila. Jadi adik-adik bisa ya terapkan di tempat kalian masing-masing, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Pernahkah adik-adik bersikap seperti di atas tadi? Nah, coba tuliskan pengalaman kalian menerapkan sila kelima Pancasila. Contohnya di sini Kak Citra membuat kisah pengalaman Kak Citra menerapkan sila kelima Pancasila waktu itu. Nah, pada waktu itu di kelasku sedang membuat kerajinan menghias vas bunga dengan biji-bijian. Aku dan teman-temanku tuh sangat senang sekali. Kami menghias dengan vas bunga itu dengan baik dibantu oleh guru kami. Saya melihat hasil karya teman saya yang bernama Nina. Vas bunga yang dihias dengan biji-bijian milik Nina itu sangat bagus sekali. Aku memuji hasil karya Nina itu. Aku sangat senang dengan hasil buatan Nina. Aku juga berusaha membuat vas bungaku itu terlihat cantik dengan hiasan dari biji-bijian.